Ngalah-ngalahi Yusuf Mansur. Oke. Masih ingat ya kasusnya Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Sudah banyak sekali yang tidak melekatkan kata Ustadz kepada sosok yang bernama Yusuf Mansur itu ya. Beberapa tahun lalu itu sangat gempar, sangat heboh sekali dengan gebrakan-gebrakannya. Gebrakan dalam arti yang sebenar-benarnya ya. Sambil menggebrak meja begitu, tanya gitu ya, bertanya kepada entah siapa yang ditanya, dari mana duitnya, dari mana duitnya, kan seperti itu ya. Seorang Ustadz Yusuf Mansur yang sangat fenomenal, sangat ikonik, sangat kuat sekali asosiasinya dengan sedekah, kan seperti itu. Banyak jamaah yang sampai menjual rumah, menjual kendaraan, mobil, motornya hanya diberikan kepada Yusuf Mansur yang berkedok sedekah seperti itu ya. Jika ada kasus pay trend yang zaman dulu itu entah sampai sekarang seperti apa kabarnya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Judul cuitan dari Muki Eo Gold adalah ngalah-ngalahi Yusuf Mansur. Nah, apanya ini yang ngalah-ngalahin Yusuf Mansur? Padahal ini videonya ada Pak Prabowo. Ayo coba kita lihat bersama-sama. Menaikin gaji guru, aparatur sipil negara, TNI Polri, dan kepala desa dan perangkat desa. Kenaikan ini, kenaikan itu, ngomongnya dari mana gitu loh. Kita utang terus, tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Ya, kalau saya ngomong ini, saya janji ini janji itu kan saya bohong kepada rakyat ya. Oh iya, jelas sekali itu tadi sudah mengaku ya kalau janji ini janji itu kan artinya saya bohong pada rakyat. Ya itu tadilah ya. Bisa menyimpulkan sendiri beliau itu ya. Sekarang kita lihat bagaimana respon netizen Indonesia. Semua janji dia ingkari kecuali yang menyangkut agenda politiknya. Dia ingat ya. Wong stres. Wong stres. Oh. Oke, ada video lagi nih. Yuk kita lihat. Umur segini lagi lucu-lucunya. Oke, luar biasa ya Pak Prabowo ini Pak Gemoy gitu kan ya, waktu Pilpres itu ingin disebut Pak Gemoy gitu ya, dengan mimik-mimik wajah dan jogetannya yang khas gitu ya. Oke gas gitu kan ya. Memang tai. Malaikat mencatat, rekaman masih ada. Opo wis pikun, Bo ya sudah tuwek dijaga kalau bicara, jangan asal jeplak. Manungso rata tatanan, ngomong dhewe mblenjani dhewe, ngerti utang akeh duit dicetak. Dedek ke kopet uteke neng. Aduh. Ini pada rooming nggak ya? Ini bahasa Jawa lagi ya. Coba, saya akan mencoba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Apa sudah pikun? Ya, mulai dari malaikat mencatat, rekaman masih ada, itu kan bahasa Indonesia. Yang berikutnya saja, opo wes pikun? Apa sudah pikun? Ya, sudahlah, dijaga kalau bicara, jangan asal bicara gitu ya. Manusia nggak ada aturan, ngomong sendiri, diingkari sendiri. Sudah tahu utang banyak, duit dicetak, dijadikan kopet maksudnya apa ya? Otaknya, nah itu dia. Oke, terus risiko orang sakit jiwa dijadikan presiden. Indonesia ini banyak rakyat yang tolol. Sudah berulang kali kala pemilu masih juga dijadikan presiden. Orang sakit jiwa ya. Bagaimana ini yang menjawabnya? Sepakat. Dah pikun, sembako dari Kohjek mengandung kecubung. Mendem kecubung, sembuhnya sampai 5 tahun. Iya. Ya rakyat kita ini memang ada yang berteori sengaja dimiskinkan gitu ya. Sehingga ketika pesta 5 tahunan itu ya, Pilpres yang 5 tahunan itu rakyat dibanjiri dengan sembako, kan seperti itu ya. Dibanjiri dengan bansos lah istilahnya. Jadi ya sudah, karena sudah menerima bansos, maka sudah terikat secara emosional gitu ya. Siapa yang membantu maka dialah yang akan dicoblos, yang akan dipilih begitu. Oke, kita next comment saja.
Karyawan Sritex apa kabar? Hancur lebur. Kok nggak ingkar janji kalau nggak pecel silat lidah, kalau nggak pikun ya bukan Prabowo orangnya. Hah, pecel? Maksudnya apa itu? Oke, rungokno po iki cuk, pilihan mana sesuk yo. Ya, ini juga bahasa Jawa lagi ya. Bahasa Jawa Ketimuran ini. Dengarkan itu, dengarkan apa sih gitu ya. Pilihlah lagi nanti gitu kan. Pilih aja nanti besok gitu kan. Kalau 2029 ada pemilihan lagi silakan dipilih lagi gitu ya. Ora sudi ket biyen blenek karo nggak sudi dari dulu sudah muak gitu ya dengan Pak Prabowo. Kasihan sudah pikun, makan tuh pilihan kalian. Ada yang muda dan cerdas malah pilih dinosaurus pikunan NPD. Dino pikun, ya. Waduh, pikun Pak atau ODGJ. Aduh. Hus gitu ya. Jangan ngatain Pak Prabowo gitu kan, apalagi ngatain ODGJ ya. Untuk para guru kok malah mikirin nggak ada duit, tapi untuk makan duit banyak digunakan. Tapi untuk makan duit banyak digunakan ya. Berhentikan sementara MBG, sudah cukup untuk gaji guru, memang somplak tuh. Demensia, Alzheimer, insomnia, skizofrenia, lengkap. Sama teriak duitnya dari mana? Iya kan? Sama dengan Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Iya, itu yang saya maksud. Raja Dusta, siapa dulu mentornya? Ya, kabel rantas. Mau putus dong. Gendeng ini. Gendeng ini. Kontradiksi. Ya, coba kita lihat dulu. Tampilkan balasan ya. Benar lagi. Mungkin dulu pas sekolah dia ada tidak suka dengan salah satu guru dia. Ya, memang orangnya dendaman. Wong dinilai 11 aja sampai sekarang masih tantrum. Ya. Iya juga. Oke, terus menghalalkan Yusuf Mansur ngelesnya. Mengalahkan Yusuf Mansur ngelesnya ya. Yusuf Mansur lewat. Iya lewat itu Yusuf Mansur. Udah kalah dari MBG. Kalau MBG ada terus duitnya, tak ada matinya MBG, gak ada otak memang. Program tai jalan terus, program memintarkan kehidupan berbangsa dikebiri ya. Orang bodoh tak sadar dirinya bodoh. Nah, ini ada gambarnya Cak Nun ya. Oke, seorang tokoh nasional juga ya. Jika engkau tidak cemas dengan keadaan negara saat ini berarti otakmu tidak normal. Ya tuh kan Cak Nun ini ya setuju. Sangat setuju dengan Cak Nun. Karena setuju ayo kita beri tanda love dulu. Oke. Saya kali ini bela presiden. AI sudah makin canggih. Saya yakin video di bawah itu buatan AI. Prioritas presiden adalah MBG. Masak alokasi anggaran motor dan kaos kaki mau dipakai untuk kesejahteraan guru, yang bener aja lah, come on. Dasmu AI ya, jangan dijawab, ini satir ya. Ketika siapa-siapa menjadi apa-apa, maka dia akan lupa dia siapa. Waduh, Prabowo nyangkal pernah menjanjikan kenaikan guru, ya itu tadi ya. Videonya sama kah? Kalau sama tidak usah kita putar, tapi coba kita cek dulu. Tiap hari utang Sama ya ternyata. Oke, dulurnya Jokowi pasti buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya, saudaranya Pak Jokowi gitu ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Politikus itu sudah biasa saat kampanye umbar janji. Ketika terpilih ya ingkar janji. Aduh, periksa ke dokter dulu deh Pak. Mana tahu ada syaraf kejepit di bagian kepala. Aduh, saraf kejepit aja itu sakit sekali lah ya, di punggung ya kan, di panggul itu biasanya sudah sangat sakit, apalagi ini di kepala. Tahu utang tiap hari malah sulap uang jadi tai. Iya. Itu janji mulai 2009 loh sampai sekarang mau diwajarin tapi nggak bisa, kasihan rakyat yang menengah ke bawah ini makin ditindas. Masa iya keburukan diwajarin terus? Iya nggak boleh dong.
Coba putar ulang di depan sindasmu, nyangkal juga kah? Sudah tahu utang terus, ngapain masih ngejalanin program tidak jelas MBG? Mana tiap harinya sekitar 1,2 T. Waduh, untung aku nggak pernah tergiur sama janji dia selama 3 kali pemilu ya. Program makan lebih penting bagi Prabowo dibandingkan program mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab rakyat yang cerdas cenderung bisa berpikir dan bisa menilai etos kerja pejabat pemerintahannya, sedangkan rakyat yang kenyang akan lebih mudah dikendalikan, ya kan Prabowo? Orang kayak gini dijadikan panutan. Oh, ini Fufu Fafa lagi ini ya, Kaskus. 24 Desember 2014 jam 11.39. Orang kayak gini dijadikan panutan. Ya, ini Fufu Fafa ini disinyalir adalah Mas Wapres ya. Konon ya. Jurusan keguruan dihapus. Coba pikirkan lagi karena yang rugi juga bukan dirimu sendiri, namun keturunan di bawahmu yang menjadi pelayan di negeri sendiri. Lihat Nauru, SDA habis rakyat dalam kemiskinan. Sad boy. Ngomong aja taruhannya nyawa, napa sampai habis. Ujung-ujungnya ya cuma omon-omon. Udah ngos-ngosan ya. Tapi janji Wowo yang sudah menghipnotis pemilihnya oleh para termul nggak diungkit. Mereka malah bela karena ada wapres dongok di situ. Semakin banyak janji muluk yang ditebar, semakin banyak yang diingkari. Kalau periode berikut masih bisa menang, berarti pemilihnya golongan rakyat yang memang benar-benar dongok. Ya ini rakyat kita ini juga menggemaskan ya. Aduh, entah rakyatnya yang memang sudah tidak mau lagi memilih pilihan yang lebih baik atau ada manipulasi data di sana ya. Kita harus ingat itu bahwa angka-angka pemilihan itu ya bisa disetting seperti itu. Emang kau pemimpin pembohong pada rakyat. Dari dulu saya pas pemilu milihnya yang kalah terus. Jadi kemarin saya pilih Ganjar sama Anies, dua-duanya saya coblos. Gitu. Aduh. Besok kalau kampanye bilang aja PLN gratis, BBM gratis, membuka lapangan kerja 200 juta, membangun rumah gratis untuk rakyat 150 juta unit. Makan pagi, makan siang, makan malam gratis, anjay. Oke, silahkan tulis di kolom komentar ya untuk para netizen. Bagaimana ini presiden kita ya, makin hari makin menggemoykan gitu ya. Ini sudah kalah ya, kalah pamornya ini Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Gitu kan ya, kalau masih ingat kasus itu. Oke, silahkan sekali lagi tuliskan pendapatnya di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika subscribe channel Drama Politik. Karena hanya di channel Drama Politik akan disajikan banyak sekali drama-drama politik tanah air.